Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, kita lanjutkan untuk evaluasi atau review income statement untuk tiga saham berikutnya, yaitu Geraha Trans, GTRA untuk sektor EDX, Trans ya, untuk Hill, Rumah Sakit Hermina, dan HMSP untuk produsen rokok. Oke, kita akan evaluasi Sankey diagram ketiga saham ini. Oke, langsung saja kita lihat ini perintah untuk Sankey diagram Bapak Ibu. Perintahnya adalah SKF, kode sahamnya Bapak Ibu bisa akses di Telegram botnya. Jadi di Telegram botnya nanti Bapak Ibu langsung klik aja SKF ya. Nanti dia akan memberikan Sankey diagram seperti ini, adalah visualisasi dari income statement hingga membantu kita untuk secara singkat dan mudah melihat, oke, ini perusahaannya di bottom line-nya profit. Enggak sih, kalau di revenue-nya bagaimana dengan revenue tahun lalu ada peningkatan atau penurunan seperti itu. Jadi sebagai trader tidak perlu detail-detail biasanya saya hanya butuh informasi ini perusahaannya sehat lah atau menghasilkan profit. Dan kalau dia memang ada sinyal untuk trading, teknik indikator, maka saya akan lebih kuat, lebih yakin untuk melakukan menyusun trading plan berikutnya. Oke, Bapak Ibu bisa akses ya nanti perintahnya di Telegram botnya. Telegram botnya ada di deskripsi video. Tutorialnya juga sudah ada, Bapak Ibu bisa akses. Linknya ada di deskripsi video dan juga ada nanti di bagian akhir. Di sini jelaskan kelebihan dan kekurangan Sankey diagram. Mudah-mudahan bisa membantu kita dalam trading. Oke, disclaimer on apapun itu Bapak Ibu dari evaluasi ini. Baik, kita akan pindah ke Telegram botnya. Ya, Bapak Ibu bisa akses nanti Telegram botnya. Alamatnya di QR ini bisa di-scan ya, Bapak Ibu. Nanti dia akan memberikan alamat Telegramnya. Atau bisa kunjungi websitenya. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya, Bapak Ibu. Kita ada 3 saham tadi. Jadi banyak perintah di Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik aja help untuk melihat apa saja perintahnya. Nanti untuk akses botnya bisa Bapak Ibu dapatkan dari link di deskripsi video. Nah, kita untuk saham pertama adalah GTRA. Sankey-nya perintahnya adalah SKF GTRA. Geraha Trans. Nah, ini perusahaan transportasi ya. Oke, kita lihat. Berikut ini adalah respon dari bot Telegram Geraha Prima Sukses Mandiri. Untuk laporan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, ini baru PO sepertinya Bapak Ibu ya. Jadi juga sahamnya kemarin kalau lihat detailnya digoreng, lalu hari terakhir dia bagus. Kita lihat di sini Bapak Ibu, net income-nya di bottom line-nya 33,33 miliar ya, naik 100 persen dibanding tahun lalu, sementara di revenue-nya meningkat 345 miliar. Jadi dia meningkat 60% dibanding tahun lalu. Nanti kita akan lihat secara detailnya. Kalau mau lihat apa namanya financial ratio-nya, kita pakai chartnya trend. Jadi tapi ini Q&Q kalau nggak salah kalau untuk financial ratio ya Bapak Ibu. Ini Q1 2024 sudah ada ya, perusahaannya EPS grow-nya meningkat. Tapi kalau kita lihat chartnya ini setelah IPO naik lalu disembelih, ini biasanya chart-chart seperti ini nih ada supirnya ya. Lalu kita lihat di sini hari terakhir saya bilang sahamnya melesat naik atau reject atas. Ya, sahamnya under value kalau lihat valuasinya. Oke, kalau berikut saham kedua adalah SKF Hill ya. Ini saham rumah sakit. Kita minta dari Telegram botnya Sankey income statementnya untuk tahun 2023, dia dibandingkan tahun 2022 bottom line-nya net income-nya meningkat 47% dibanding tahun 2022 sebesar 559 miliar di tahun 2003. Sementara di top line-nya revenue-nya meningkat double digit ya, 5,7 triliun. Jadi hampir 60% adalah cost ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, kalau kita lihat untuk rasio-rasionya, mudah-mudahan sudah keluar. Kita pakai trend Hill. Nah, ini adalah rasio-rasionya. Kemarin saya tidak tampilkan ya. Ini rasio chartnya seperti ini ya. Karena perlu juga lihat financialnya, lalu lihat rasionya, lalu lihat chartnya seperti apa. Karena
saya ingat, oh ya kita ini trader, saya ini trader ya. Oke, kita lihat Q1 untuk kuartal 1 2024. Ini adalah Q on Q, EPS gurunya meningkat ya. Kalau kita lihat Q on Q, lalu ya dia overvalue kalau percaya dengan ini. Ini kalau kita lihat trennya sudah berubah nih. Ini adalah tren bawah nih break. The best time for second change udah naik ya, Bapak Ibu. MACD juga golden cross. Oke, Hermina dia Q on Q-nya meningkat 18%, sementara untuk tadi kita akan bahas detail untuk full year-nya. Saham ketiga adalah HMSP. Ini dulu HMSP ini saham konsumer yang naik terus beli perusahaan yang dianggap tangguh ya, tapi sayang ditekan terus. Boleh tetap hidup, tapi jangan lupa pajak cukainya dinaikkan terus. Trend apa namanya SKF HMSP. Kita lihat bagaimana tahun 2023 performanya dibandingkan dengan tahun 2002 di income statement-nya. Baik. Kalau di bottom line-nya, net income-nya Bapak Ibu, HMSP ini lumayan. Di tahun 2023 ini, dia memberikan net income 8 triliun ya. Meningkat 28%, double digit dibanding tahun 2022. Jadi sepertinya ada peningkatan. Dan kabarnya memang ditekan lagi dengan kenaikan cukai, lalu di revenue-nya ada 115 triliun. Ini 8 triliunnya 115 triliun, luar biasa. Sementara kalau kita lihat strukturnya Bapak Ibu, ya ini saham yang padat karya, banyak pekerjaannya juga, modalnya juga padat juga ini. Karena untuk mendapatkan 115 triliun itu 96 triliunnya adalah cost ya, hingga gross profit-nya hanya sekian. Berapa persen lah. Oke, itu dia, nanti kita akan lihat detailnya. Sementara kalau kita lihat evaluasi Q on Q-nya, tren HMSP. Selanjutnya akan kita lihat detail lagi. Oh, tekan terus ya Bapak. Ini sepertinya ini overvalue dia perusahaannya. Makanya tekan terus ya Bapak Ibu. Kurang ajar ini juga nih ya. Perusahaan sebagus ini fair value-nya hanya 489. Nah, kalau benar, tapi dia turun terus faktanya, tapi ya itulah. Q on Q-nya meningkat, EPS-nya hanya 1%. Oke, baik. Bapak Ibu kita pindah ke chartnya, ke slide-nya untuk membandingkan set by set dengan Sankey dengan income statement-nya. Baik, kita sekarang akan membandingkan Sankey diagram dengan income statement-nya, Bapak Ibu, resumenya. Ya, ini kalau kita lihat evolusi di bottom line-nya, ini adalah tahun 2023, sementara ini adalah pembandingnya tahun 2022. Kita lihat bottom line-nya, dia memberikan tahun 2023 memberikan net income-nya 33 miliar ya. Di sini 33 miliar meningkat 100% dibandingkan tahun lalu, sebelumnya adalah 16 miliar. Lalu kita lihat income before tax-nya Bapak Ibu tentu meningkat 70% dari 46 miliar, sebelumnya adalah 27 miliar. Ya, tax expense-nya tentu meningkat juga. Tapi meningkatnya sedikit saja. Sebelumnya berarti tax-nya sudah cukup besar, 11 miliar, lalu meningkat jadi 12 miliar. Kita punya non-operating expense karena di belakangnya ada merah. Expense-nya ini 64 miliar di tahun 2023, jadi dia meningkat. Sebelumnya adalah 39 miliar, jadi meningkat 64% juga. Lalu kita gabung income statement, income before tax digabung dengan operating expense, maka dia menjadi operating profit sebesar 110 miliar. Dia double digit ya, luar biasa. Ini triple malah net income-nya jadinya. Operating profit-nya 67% meningkat dari tahun 2022 menjadi sebesar 60 operating profit 110 ya. Ini 109 ya Bapak Ibu. Ini 109, ini 110. Jadi kenapa dia berbeda? Ya selisih-selisih belakangnya saja, ini ditambah 4 tambah 6, jadi tambah jadi 110. Sudah benar itu Bapak Ibu. Ya di sini sebelumnya adalah 66. Jadi sedikit aja karena ada koma-koma di belakangnya. Lalu kita lihat operating expense, dia simple saja dibuat di resumenya bahwa total expense itu hanya terdiri dari G&A. G&A sebesar 48 miliar. Jadi ini meningkat dari tahun sebelumnya adalah 33 miliar. Jadi simple saja, mungkin dia operasi dan segala macamnya berbentuk operating. Maka gross profit-nya kalau digabung dengan operating profit, dia menjadi gross profit tahun 2023 ada sebesar 158 miliar. Meningkat 60% dibanding tahun sebelumnya adalah 99 miliar.
Lalu ada cost revenue. Cost revenue ada 187 miliar di tahun 2023, meningkat 60%, dan ini menghasilkan revenue dari cost ini menghasilkan revenue sebesar 345 miliar, meningkat double digit dibanding tahun 2002, di mana tahun 2022 ada 216 miliar. Ini top line-nya, ini disebut top line yang atasnya adalah total revenue, bottom line-nya adalah 30. Jadi di top line-nya meningkat double digit, di bottom line-nya meningkat triple ya, malah 100%. Oke, tadi kita lihat juga untuk Q on Q yang bagus. Sekarang kita maju ke Hermina, Rumah Sakit Hermina, Bapak Ibu. Di bottom line, kita lihat untuk tahun 2003 dia menghasilkan profit 559 miliar, jadi dia meningkat 47% dari tahun 2022 yang sebesar 379 miliar. Lalu ada income before tax-nya meningkat 48%, 710 miliar dari sebelumnya 480 miliar. Tentu otomatis tax expense-nya logikanya adalah ya meningkat juga karena income-nya juga meningkat before tax-nya menjadi 151 miliar. Lalu ada non-operating expense ya. Non-operating expense-nya sebesar 108 miliar, ini tidak jauh beda 11% sekian saja dengan tahun lalu. Digabung dari antara income before tax dengan non-operating expense menjadi operating profit sebesar 818 miliar, meningkat double digit 39% dibanding tahun 2022. Sebelumnya ada 587 miliar. Lalu kita lihat di sini, total operating expense. Nah, ini ada tricky sedikit. Kenapa? Dia other-nya adalah positif. Other-nya ini adalah income. Income-nya sebelumnya adalah 71 miliar. Operating income ya. Others ya. Others-nya itu merupakan income. Ini others ini saya tidak ngerti apa. Pokoknya others dia merupakan income. Dan ini menjadi turun 37 miliar tahun 2023. Kita gabung. Nah, seharusnya digabung berkurang ya. 1294 operating expense ini harusnya berkurang. Tetapi dia kalau digabung karena diagram ini menggambarkan alur, jadi seolah-olah bertambah ya, 4 tambah 7. Harusnya bukan ini, harusnya di belakangnya adalah sebesar 10294, 1,29 triliun. Jadi 131 ini adalah datang dari mana? Penjumlahan dari ini. Harusnya dia pengurangan. Oke, yang benar belakangnya 10294. Lalu kalau digabung 1294 ini dengan operating profit-nya, maka dia menghasilkan gross profit 2,075 triliun, meningkat double digit 21% dari tahun sebelumnya. Oke. Lalu kita punya cost revenue. Nah, cost of revenue ini sebesar 3,7 triliun. Ini meningkat 16%, cost-nya meningkat juga double digit dari tahun sebelumnya 3,19 triliun. Oke. Dari cost revenue ini, Bapak Ibu, dia menghasilkan revenue sebesar 5,78 triliun. 5,78 triliun meningkat double digit 18 triliun. Jadi kalau kita lihat Rumah Sakit Hermina ini bagus kalau dibandingkan dengan tahun lalu, di mana di bottom line-nya dia meningkat double digit 47%, di revenue-nya di top line-nya dia meningkat 8%. Mudah-mudahan tahun berikutnya dia bisa konsisten. Jadi kalau ada perusahaan yang konsisten memberikan profitnya, maka itu akan tercitrakan di price-nya ya. Mudah-mudahan dia rutin memberikan dividen. Maka sahamnya akan diapresiasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah Sampurna. Nih, Sampurna ini kalau kita lihat di bottom line-nya Bapak Ibu, ini perusahaan lama ya. Maksudnya konsisten dulu, favorit sekali. Semua fund manager rata-rata pegang ini untuk sektor consumer good. Lalu mari kita cek di bottom line-nya. Bottom line-nya untuk tahun 2023 net income-nya bottom line-nya sebesar 8 triliun, meningkat double digit 28% dibanding tahun lalu yang hanya 6,32 triliun. Lalu ada income before tax-nya meningkat 25% menjadi 10,31%, meningkat double digit juga 25% dibanding tahun lalu tahun 2022 8,27, hingga wajar saja tax expense-nya meningkat juga menjadi meningkat 14% menjadi 2,21 triliun. Di sini ada non operating expense Bapak Ibu sebesar 1,34 dan ini expense-nya meningkat 159%. Kita lihat non operating, oke, ini dia ya, 1,34 triliun dari sebelumnya ada 520 miliar. Jadi meningkatnya sangat besar. Tidak tahu ini non operating apakah bunga atau apa nih.
Ini saham yang rajin memberikan dividen dan biasanya dividennya repatriasi ya. Kalau dia memberikan dividen, biasanya dolar naik nih harganya karena butuh dolar dividen dalam rupiah, butuh dolar untuk repatriasi dividennya. Kita gabung menjadi operating profit, Bapak Ibu. Operating profitnya income from operation berapa ini? Ini income from operation. Oh, 10 nih ada kesalahan nih. Oh iya, income before tax 10, non operating 1. Oh, ini ada yang aneh ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti silahkan dicek Bapak Ibu, ada yang aneh ini ya. Karena di sini income operatingnya ada sesuatu, jadi nggak sama gambarnya ini. Ini tabelnya tidak salah. Jadi ada sesuatu yang Bapak Ibu silahkan cek kenapa dia bisa seperti ini. Kalau kita hitung income before tax-nya benar ya. Dari sini datangnya 20%, tapi di visualisasinya di datanya dia 8,9 meningkat. Oke, nggak apa-apa. Nanti biasanya ini ada sesuatu lah. Ini bisa di cross check lagi karena tabelnya nggak mungkin salah ini Bapak Ibu. Karena dari providernya. Maksud saya tidak salah copy. Mungkin providernya, tapi bisa dicek nanti. Ada sesuatu nanti saya cek juga. Oke, kita lihat untuk selling expense, untuk total operating expense dia total operating expense-nya 10,367. Ini 10,366. Beda-beda koma saja. Ini wajar Bapak itu kalau pembulatan dia meningkat expense-nya ini operating expense meningkat 10% dibanding tahun lalu. Di mana total operating expense ini terdiri dari selling expense sebesar 7,17 7,51 triliun meningkat 12%, sebelumnya adalah 5,74 triliun. 6,74 triliun. Sementara untuk General Affair, G&A dia meningkat 7% menjadi 2,85 triliun. Sebelumnya adalah 2,66 triliun. Oke, itu untuk total operating expense-nya. Angkanya sudah benar, beda-beda tipis saja karena pembulatan Bapak Ibu. Kita gabung dengan operating profit yang di sini 8 tambah 7 yang di atas ya. Karena angka di sini gambarnya menunjukkan ada yang tidak cocok, tapi pasti ada sesuatu penjelasannya. Kita lihat gross profit. Gross profitnya menjadi 19,3. Biasanya nih bottom line sama top line-nya benar Bapak Ibu. Di dalamnya saja nih. 9,33 ya 9,33 triliun 19,33 triliun maaf, dia gross profitnya meningkat 13% ya, double digit juga. Sementara untuk cost of revenue-nya adalah 96,65 triliun, meningkat 3% dari tahun lalu 94,05 triliun. Jadi kita tahu strukturnya bagaimana nih sama MSP Bapak Ibu ya. Jadi cost-nya ini strukturnya hampir 80%-nya adalah cost, 20%-nya adalah gross profit. Mudah-mudahan saya tidak salah ini. Sekitar di situlah 20 sekian adalah untuk gross profit. Menghasilkan revenue sebesar 115 triliun, besar sebenarnya. Apalagi dia dikutipin dengan cukai, jadi penghasilan negara cukup besar. Ini adalah sintax ya, pajak dosa katanya untuk kesehatan, tapi nggak tahu. Hingga dia meningkat juga Bapak Ibu, 4% ya. Di top line-nya dia meningkat 4%, di bottom line-nya meningkat double digit ya. Di top line-nya single digit, di bottom line-nya double digit. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk review dan evaluasi dari visualisasi Sankey diagram income statement untuk 3 saham. Jadi memang biasanya di bottom line dan top line-nya sama, cuman kalau kita buka di dalamnya ada sedikit perbedaan visualisasi ya, visualisasinya yang punya keterbatasan. Jadi dengan adanya evaluasi ini, review ini, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Baik, insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya Bapak Ibu. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu ke channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di evaluasi atau review saham berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.